Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aan Meliasari, NPM 1651010485. Saya dari kampus Universitas Islam Negeri Lampung, Prodi Ekonomi Syariah. Ini adalah tugas komprehensif kesyariahan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang skema zakat, akad, sholat, hadis ekonomi, dan ayat ekonomi. Pada skema zakat terdapat definisi, rukun dan syarat zakat, macam-macam zakat, nisab zakat, dan golongan yang menerima zakat. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian zakat. Berikut pengertian zakat, yaitu zakat adalah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh umat muslim untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerima sesuai dengan yang ditetapkan oleh syariat. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang syarat dan rukun zakat. Yang pertama, muslim dan merdeka, yaitu hanya yang merdeka yang berhak membayar zakat, bukan budak ataupun hamba sahaya. Yang kedua, mencapai nisab. Apabila harta belum mencapai nisab, maka tidak wajib untuk dizakatkan. Yang ketiga, memenuhi haul. Selain memenuhi nisab, harta yang dizakatkan harus memenuhi haul atau kepemilikan 1 tahun. 4. Milik penuh, yaitu harta yang wajib dikeluarkan zakatnya harus dimiliki penuh dan bukan status dalam masih hutang. Yang kelima, melebihi kebutuhan pokok, yaitu seorang muslim tidak wajib untuk mengeluarkan zakat apabila dirinya masih kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pokok. Yang terakhir, nomor 6, yaitu penyerahan kepemilikan, yaitu saat berzakat, artinya kepemilikan berpindah dari muzaki kepada mustahik. Penyerahan kepemilikan dapat diwakilkan melalui amil zakat. Saya akan menjelaskan tentang macam-macam zakat. Nih, kita bisa lihat di samping ya, macam-macam zakat berikut. Yang pertama, zakat fitrah. Zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap orang Islam, baik laki-laki maupun perempuan, dengan cara mengeluarkan bahan makanan pokok sesuai ketentuan Islam. Yang kedua, zakat mal berarti memberikan harta dengan mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki dan diberikan kepada orang yang berhak menerimanya apabila sesudah mencapai nisab. Saya akan menjelaskan tentang skema sholat. Di samping ini terdapat skema sholat. Yang pertama, syarat-syarat sah sholat. Yang kedua, rukun sholat. Yang ketiga, wajib sholat. Dan keempat, sunnah sholat. Berikut ada syarat-syarat sah sholat. Yang pertama, mengetahui waktu sholat. Yang kedua, suci dalam hadis besar dan kecil. Yang ketiga, kesucian baju, badan, dan tempat sholat. Dan yang keempat, menutup aurat. Yang kelima, menghadap kiblat. Dan keenam, niat. Rukun sholat adalah jika ditinggalkan maka batal sholatnya, baik sengaja maupun tidak disengaja.
Rukun salat dibagi menjadi 14. Kita bisa lihat di samping nih, ada 14. Yang pertama, berdiri. Yang kedua, takbiratul ihram. Yang keempat, membaca Al-Fatihah. Yang kelima dan keenam, bangkit dari ruku dari i'tidal. Yang ketujuh, sujud. Yang kedelapan, bangkit dari sujud dan duduk antara dua sujud. Yang kesembilan, tumakninah. Yang ke-10 dan ke-11, tasyahud akhir dan duduk padanya. Yang ke-12, sholawat atas Nabi pada tasyahud akhir. Yang ke-13, tertib antara rukun-rukun tersebut. Dan ke-14, salam. Di pengertian wajib sholat, kita harus mengetahui pengertiannya. Pengertian wajib sholat adalah jika meninggalkan secara sengaja, maka sholatnya batal. Tetapi jika meninggalkan secara tidak sengaja, maka tidak batal, namun diganti dengan sujud sahwi. Wajib sholat. Yang pertama, seluruh takbir kecuali takbiratul ihram. Yang kedua, tahmid, yaitu membaca sami'allahu liman hamidah, yaitu yang wajib dibaca oleh imam ataupun yang sholat sendirian. Yang ketiga, tahmid, yaitu membaca Robbana lakal hamdu, yang wajib dibaca oleh imam, makmum, ataupun yang sholat sendirian. Yang keempat, bacaan ruku, yaitu seperti bacaan Subhana Rabbiyal Azim, yang wajib sekali disunahkan membacanya 3 kali. Yang kelima, bacaan sujud, yaitu seperti bacaan Subhana Rabbiyal A'la, yang wajib sekali disunahkan membacanya 3 kali. Yang keenam, bacaan di antara 2 sujud, yaitu seperti bacaan Robbi firli, yang wajib sekali disunahkan membacanya 3 kali. Yang ketujuh, tasyahud awal. Yang kedelapan, duduk di antara tasyahud awal ataupun pada tasyahud awal. Selanjutnya, akad. Di samping ini terdapat skema akad. Nah, di sini ada definisi akad, rukun akad, syarat akad, dan macam-macam akad dalam ekonomi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang skema berikut. Pengertian akad. Pengertian akad secara luas hampir sama dengan pengertian akad secara segi bahasa. Akad adalah segala sesuatu yang dikerjakan seseorang berdasarkan keinginan sendiri. Pengertian akad secara khusus adalah yang ditetapkan dengan ijab dan qabul yang berdasarkan ketentuan syar'i yang berdampak pada objeknya. Rukun dan syarat akad. Rukun akad adanya penjual, pembeli, barang, harga, dan ijab qabul. Syarat akad, barang dan jasa harus halal, harga harus jelas, tempat penyerahan harus jelas, barang yang ditransaksikan harus penuhnya dalam Berikut ini adalah ayat-ayat tentang ekonomi dan hadis tentang ekonomi.